剑意之情，还能相互融合。Hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian semua bosku. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part ke-25 Spirit Sword Sovereign. Pada part kali ini akan menceritakan sosok murid pertama Master Pavilion Wanjian yang bernama Bailey Guangseng. Apakah nantinya akan menjadi teman atau malah menjadi musuhnya Cuyun ya? Penasaran kan? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan pada part sebelumnya, scene dimulai dengan kedatangan Master Pedang Wu Chen untuk membawa Cuyun dan murid-muridnya kembali ke pavilion luar atas perintah Master Pavilion. Setelah tiba di pavilion Wanjian, Cuyun langsung disambut oleh Putri Qiancheng dan seorang pria berbadan kekar dan tinggi. Ternyata, pria itu adalah murid baru Cuyun yang bernama Si Hao. Dia berhasil menghancurkan prasasti kelima yang dibuat oleh Cuyun. Dan karena telah memenuhi syarat menjadi muridnya Cuyun, dia pun diberikan hadiah Pilson's Crescent misterius oleh Cuyun. Lalu Cuyun menyuruh Lu Qingyuan untuk mencoba menghancurkan salah satu prasasti yang tersisa, agar dia bisa menjadi muridnya Cuyun. Di sini, Cuyun juga menyadari kehadiran Suikanyu. Dan karena yang tersisa hanyalah prasasti pedang elemen air, dan itu sesuai dengan niat pedang milik Suikanyu, Cuyun pun menyuruh Suikanyu untuk berusaha menghancurkan satu-satunya prasasti yang tersisa. Dan kemudian Lu Qingyuan dan Suikanyu pun mencoba menghancurkan prasasti tersebut. Dan selagi mereka mencoba menghancurkan prasasti tersebut, Cuyun merasa senang. Karena dengan mengumpulkan orang-orang dengan 7 elemen niat pedang yang berbeda, Cuyun dapat membuat susunan formasi pedang yang sangat kuat. Dan di kehidupan sebelumnya, di seluruh dunia hanya bisa mengumpulkan 6 elemen saja. Dan jika Cuyun dapat mengumpulkan 7 pengguna elemen yang berbeda, maka formasi pedangnya akan sangatlah kuat. Dan itu akan membantu Cuyun dalam melakukan balas dendam kepada musuh-musuhnya di pavilion Wanjian ke depannya. Kemudian scene berganti. Saat Cuyun yang lainnya kembali ke puncak kediaman Master Pedang, datanglah Lu Qingyuan. Saat itu dengan berat hati Lu Qingyuan berkata walaupun dia sudah bisa menghancurkan prasasti pedangnya, namun dia masih belum bisa memahami niat pedang yang ada di dalamnya. Kemudian Cuyun pun menunjukkan sesuatu hal dan berkata bahwa jalan pedang itu sangatlah luas, jadi tidak perlu khawatir. Lalu Cuyun pun mengaktifkan niat pedang cahaya milik Lu Qingyuan dan disusul dengan mengaktifkan niat pedang Lu Qingyao dan juga Si Hao.剑意之情，还能相互融合。Cuyun ternyata menggabungkan ketiga niat pedang itu dan membuat murid-muridnya terheran-heran. Karena mereka baru mengetahui bahwa niat pedang yang berbeda bisa disatukan. Cuyun pun kemudian menjelaskan bahwa dia membantu 7 prasasti pedang untuk merekrut murid untuk membuat sebuah formasi. Tetapi Cuyun akan menjelaskan lebih detailnya setelah seluruh prasasti tersebut hancur. Atau dengan kata lain menunggu satu murid lagi. Kemudian di saat itu tiba-tiba datang salah satu petugas pavilion Wanjian.
yang mengabarkan bahwa akan ada penjamuan di Aula Pedang dan Juyun diundang secara khusus dalam jamuan tersebut. Ayo, ada yang bisa tebak untuk apa jamuan itu diadakan? Ya, jamuan itu diadakan karena Master Pedang Guangsheng atau yang kita ketahui Bali Guangsheng telah kembali ke Pavilion Wanjian. Dan Juyun pun berkata akan menghadiri jamuan tersebut. Di sini Lu Qingyao sempat heran karena kembalinya Bali Guangsheng bertepatan dengan kembalinya Juyun ke Pavilion Wanjian. Dan Lu Qingyuan juga memperingati Juyun karena dia menyadari bahwa Bali Guangsheng ini sangatlah sombong dan kekuatan pedangnya sangatlah hebat. Dan menurutnya Juyun dengan Bali Guangsheng masih ada kesenjangan kekuatan. Namun Juyun tidak khawatir dan pergi ke tempat penjamuan tersebut. Saat tiba di sana, Juyun bertemu dengan Lu Xing. Di sini Lu Xing sempat menceritakan kisah dirinya, di mana beberapa tahun lalu dia pernah ikut ujian di salah satu sekte dan suatu hari bertemu dengan Bali Guangsheng. Saat itu mereka mencoba bertarung, namun Bali Guangsheng mengalahkan Lu Xing. Bali Guangsheng lalu berkata kepada Lu Xing walaupun Lu Xing memegang pedang kutukan darah yang kuat, tetapi tidak punya niat membunuh dan tidak bisa melihat niat pedang. Karena itulah Bali Guangsheng merasa Lu Xing bukanlah lawannya. Dan berdasarkan perkataan Bali Guangsheng itu, Lu Xing pun menjadi termotivasi untuk belajar memahami niat membunuh dan juga niat pedang. Dan karena itulah dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi kedatangan Lu Xing ini untuk mengucapkan terima kasih ke Bali Guangsheng. Mendengar hal itu, Juyun pun sedikit terkesima. Walaupun Bali Guangsheng masih muda, namun dia sudah bisa menilai kekurangan berpedang orang lain. Dan sepertinya dia benar-benar sangat berbakat. Dan tak lama, setelah itu datanglah Bali Guangsheng yang sudah ditunggu-tunggu. Bali Guangsheng ini merupakan master pedang kehormatan lainnya seperti Juyun. Dan walaupun dia masih muda dibandingkan dengan Juyun, namun Bali Guangsheng ini sudah berada di ranah roh surgawi tingkat 5. Sedangkan Juyun ada di ranah roh surgawi tingkat 2. Lalu kedatangannya ini disambut dengan pertarungan latihan melawan Qiang Cheng di ranah Yin Dan Yang. Yang sepertinya ini permintaan Bali Guangsheng sendiri. Awalnya master pedang Yang Cheng sempat menolak karena merasa kekuatan antara mereka berdua tidaklah seimbang. Namun Bali Guangsheng tetap ingin bertarung karena dia ingin melihat apakah ada kekurangan dalam dirinya. Dan dia meminta Qiang Cheng untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan karena disetujui oleh Master Pavilion, pertarungan pun berlangsung. Sampai pada akhirnya saat Master Pedang Yang Cheng mengeluarkan sebuah jurus dan jurusnya ini dihadang oleh Bali Guangsheng yang mengeluarkan aura yang kuat, Master Pedang Yang Cheng pun menyerah dan mengatakan walaupun kesenjangan antara dirinya dengan Bali Guangsheng cukup besar, tetapi dengan jurus-jurus yang Bali Guangsheng miliki membuat dirinya bisa bertahan melawan Master Pedang Qiang Cheng. Dan jika Bali Guangsheng sudah berada di ranah Yin Dan Yang, maka Qiang Cheng bukanlah lawannya sama sekali. Dan dalam pertarungan tadi, Qiang Cheng juga mengatakan mendapatkan banyak pelajaran. Tapi beda halnya dengan respon Bali Guangsheng. Dengan sombongnya, dia merasa pertarungan tadi tidaklah berguna dan hanya membuang waktunya saja. Dan dengan aku, dia pula merasa menyesal bertarung dengan Qiang Cheng. Mendengar hal itu, Qiang Cheng agak terkejut. Karena Bali Guangsheng berbicara begitu buruk padahal pertarungan tadi hanyalah untuk saling belajar. Namun Bali Guangsheng tetap tak peduli. Dia merasa Qiang Cheng tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dan sengaja menahan diri. Dan malah mengaku kalah dan memuji lawannya. Sedangkan tadi sebelum bertanding, Bali Guangsheng meminta Master Pedang Yang Cheng untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Lu Xing yang mendengar itu pun menjadi penasaran. Dia bertanya kepada Lo Yun apakah benar Qiang Cheng tadi menahan diri.
karena menurutnya Master Pedang Yang Cheng tidak menahan diri. Chuyun pun kemudian menjelaskan, saat serangan pertama tadi Master Pedang Yang Cheng tidak menahan dirinya. Namun di serangan kedua, di saat Bai Luongseng melawan balik dengan penuh kekuatan yang dimilikinya, Master Pedang Qi Yang Cheng menahan dirinya. Karena alih-alih bukannya melawan serangan Bai Luongseng, dia malah menahannya. Padahal dengan kekuatan ranah Yin dan Yang, dia bisa mengalahkan serangan Bai Luongseng. Jadi karena itu ya guys, Bai Luongseng marah. Karena dia maunya Master Pedang Yang Cheng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Kemudian karena ada sedikit ketegangan, Master Pavilion pun menghampiri Bai Luongseng dan Qi Yang Cheng. Di sini Master Pavilion menenangkan mereka berdua dan Master Pedang Qi Yang Cheng meminta maaf karena kesalahannya. Namun Bai Luongseng tidak meresponnya. Dan setelah Qi Yang Cheng pergi, Master Pavilion pun memanggil Lo Yun. Di sini Master Pavilion mencoba memperkenalkan siapa Lo Yun ini kepada Bai Luongseng. Namun Bai Luongseng memotong pembicaraan Master Pavilion dengan berkata bahwa dia tidak perlu menjelaskan siapa sosok Lo Yun ini. Karena dia sudah tahu siapa Lo Yun ini dan bahkan kejadian terbaru di Lebat Changtian yang menimpanya. Dan mengetahui juga Lo Yun bisa membuat Master Pedang Yang Cheng kerepotan. Dan di sisi lain terlihat Qin Keomu berkata bahwa benar membuat Bai Luongseng kembali adalah pilihan yang tepat. Dan terbukti bahwa kecurigaan Lu Qingyao mengenai kedatangan Bai Luongseng yang tiba-tiba ini mencurigakan. Yang ternyata kedatangan Bai Luongseng ini karena ulah Master Pedang Zhang Qixiao. Dan menurut Mimin, sepertinya alasan Bai Luongseng tadi bertarung dengan Master Pedang Yang Cheng itu karena Bai Luongseng ingin mengetes lebih kuat siapa dirinya dengan Lo Yun. Karena Lo Yun dapat membuat Master Pedang Yang Cheng mundur setengah langkah. Kemudian Master Pavilion pun menjelaskan bahwa Chuyun dan Bai Luongseng merupakan jenius tertinggi di jalan pedang. Dan kehadiran mereka dapat meningkatkan reputasi Pavilion Wanjian untuk bisa menjadi sekte teratas di hutan belantara utara ini. Master Pavilion juga mengumumkan bahwa dia telah memberikan hak istimewa kepada Lo Yun untuk mengakses aula obat sesuka hatinya. Dan Master Pavilion pun memberikan hak istimewa itu juga kepada Bai Luongseng. Master Pavilion berharap mereka bisa meningkatkan potensi bakat mereka dan menjadi kultivator puncak di jalan pedang. Setelah Master Pavilion berbicara, Bai Luongseng pun langsung berterima kasih dan berpamit untuk pergi. Karena dia merasa lelah dan tidak akan menghadiri penjamuan selanjutnya. Dan kemudian Bai Luongseng pun pergi begitu saja. Chuyun agak terkejut melihat kelakuan Bai Luongseng yang tidak sopan ini. Dan karena Bai Luongseng telah pergi, Master Pavilion pun membubarkan semuanya dan penjamuan pun berakhir. Setelah orang-orang pergi, divisi perekrutan pun menghampiri Chuyun dan mengungkapkan kekhawatirannya. Karena mereka melihat Bai Luongseng menatap Chuyun dengan perasaan yang berbeda. Dan Master Pedang Changqing menduga ada seseorang di belakangnya yang membuat Bai Luongseng membenci Chuyun dan memperingati Chuyun untuk berhati-hati. Chuyun ternyata sudah bisa menebak ini ulah siapa. Dan benar saja, ternyata setelah penjamuan itu selesai, Bai Luongseng pun bertemu dengan Zhang Qixiao dan Qin Keomu. Dan setelah itu, part ke-25 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Penasaran banget ya kelanjutannya. Hehehe, sama kok Mimin juga. Dan apakah yang akan Bai Luongseng bicarakan dengan Zhang Qixiao? Dan apakah nantinya Chuyun akan bermusuhan dengan Bai Luongseng? Kita akan lihat saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, bagi kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.